Perkawinanku dengan Mas Tono telah membuahkan anak sematawayang, cewek yang kami namani Fitri. Kami kawin muda saat itu, aku 17 tahun dan suamiku 19 tahun. Itu 3 tahun lalu. Kami tinggal di sebuah desa yang tidak terlalu ramai penduduknya dan juga tidak dapat dikatakan jarang penduduk, dengan penghasilan pada umumnya karet. Tono adalah anak satu-satunya dari ibu mertuaku, yang menikah kembali dengan seorang lajang tua dari desa seberang bernama Firly, namun tidak berketurunan hingga saat ini. Ayah Tono meninggal ketika Tono masih kelas 2 SMP. 2 tahun setelahnya ia menikah lagi dan dia inilah yang menjadi mertua tiriku saat ini. Kuakui, sifat mandiri Tono sangatlah tinggi. Ketika ia sudah minat mempersuntingku, ia terlebih dahulu mempersiapkan sebuah gubuk bambu dengan dinding tepas yang menempel langsung ke rumah mertuaku. Disinilah kami tinggal hingga aku melahirkan Fitri. Suatu malam saat di peraduan, suamiku mengutarakan keinginannya membangun peternakan sapi. Maka untuk pengumpulan modalnya, ia ingin kerja ke Malaysia. Menurutnya bahwa penghasilan kebun sudah tak bisa diharapkan, apalagi ditambah beban minatnya menyekolahkan anak kami Fitri ke jenjang perguruan tinggi. Lama aku mempertimbangkan keinginannya itu, meskipun dalam hatiku berpikir condong bahwa suamiku itu ada benarnya. Kebun yang hanya 5.000 meter persegi itu hanya saat ini mampu menutupi kebutuhan kami sehari-hari setelah dikurangi biaya operasional kebun itu sendiri. Tapi bila kau bersikeras merantau ke Malaysia, aku berharap kamu tak lupa dengan Fitri. Kebutuhannya sangat besar. Dan obatilah rindunya dengan pulangmu setidaknya sekali dalam 6 bulan. Begitu pintaku yang kuutarakan di suatu malam, tepatnya 2 bulan setelah suamiku mengutarakan niat awalnya itu. Bersyukur, 3 bulan setelah ia bekerja di Malaysia, Tono rutin mengirim belanja kami. Komunikasi kami pun lancar dengan sekali-sekali video call. Namun, dalam prakteknya aku menjadi single parent dalam mengurus kebun bagiannya Tono dan urusan rumah tangga sehari-hari. Aku banyak mengalami kesulitan, terutama dalam merawat kebun. Untungnya kebun yang sudah dibagi 2 dengan orang tuanya itu ada di belakang rumah jadi tak makan waktu dalam pulang perginya. Kemudian kedua mertuaku sangatlah baik yang kerap memperhatikan kami. Tak jarang mertuaku Firly juga ringan tangan dalam membantu membabat rumput kebun yang sudah menyemak. Ia sangat memahami kondisiku dalam mengurus seorang bayi, sangat menyita banyak waktu. Sebagai ganti kebaikan ringan tangan itu, aku pun tak pernah merasa berat untuk membantu ibu mertua dalam memasak. Sebenarnya ibu mertuaku memiliki penyakit glaukoma, dokter puskesmas memvonis itu 3 tahun lalu. Namun karena ketiadaan biaya, pengobatannya ke rumah sakit ke kota ditunda. Kami belum terdaftar sebagai anggota BPJS. Akibatnya penglihatan ibu mertuaku semakin lama semakin menurun, bahkan sebelah matanya sudah buta total dan permanen. Hari itu bu mertua menyuruhku untuk menghantarkan bekal mertuaku laki, Firly ke kebun. Tak sekali ini saja aku yang mengantarkan bekal mertuaku laki ini. Sudah berpuluh kali, karena kondisi bu mertua yang sudah sangat terbatas jarak pandangnya. Aku tidak keberatan dengan tugas ini. Aku ke kebun terkadang dengan membawa anakku Fitri. Di tengah kebun ada pondok yang dibuat mertuaku dari bahan ranting kayu karet. Lantainya dari bambu dengan atap nipa. Bekal yang kuantar aku letakkan di dalam dan terkadang anakku juga tak jarang aku tidurkan di dalamnya, di saat aku sedang menderes getah. Atau saat sekedar menunggu mertuaku Firly, selesai makan lalu membawa pulang kembali rantang makanan. Demikian juga hari itu, aku masuk ke dalam pondok lalu bentangin tikar busa tua yang ada di situ. Menunggu mertua datang, aku rebahan menina bobokan anakku. Tapi kali aku ikutan merem, aku kecapean sehabis nyuci. Dan suasana sejuk di tengah kebun ini sangat mengundang ngantukku itu. Sekejap saja aku dan Fitri sudah pulas tak ingat apa lagi. Aku terbangun setelah mendengar berisik batuk mertuaku yang kesedak. Kulihat ia sedang makan. Aku duduk dan membenahi roku yang tersingkap hingga pangkal pahaku yang terkangkang. Tak sekali 2 kali bapak mertuaku melihat kondisi tidurku seperti itu, di rumah maupun di pondok ini. Dan tatapan mertuaku juga tidak jarang bukan seperti biasanya ia menatapku saat kami bersama bu mertua. Bapak udah datang, ucapku menyambutnya. Kecapean, ya, balasnya menatapku sambil menyelesaikan makannya. Aku mengangguk. Mana lagi tadi pagi sewaktu nyuci, kaki terpleset. Mata kaki kiriku nyeri, balasku sambil menggendong Fitri yang juga baru bangun. Ia merengek minta disusui. Bapak mertuaku minta diperlihatkan mata kaki kiriku yang memerah keseleo itu. Geser kemari, biar bapak pijitin. Dibiarkan nanti jadi membiru, katanya. Kumaui perintahnya, aku menjulurkan kaki kiriku ke depannya seraya merapikan rokku yang pendek ke atas lutut.
mertuaku pun mulai memijitin mata kakiku itu. Bila tugas-tugasmu sedang merepotkan dan bahkan ada yang berat-berat, mintalah bantuanku. Jangan paksakan hingga kakimu bisa keseleo seperti ini, ungkapnya menawarkan bantuan jasanya seraya mijit-mijit kakiku. Makasih Pak, kataku mengangguk. Tapi jangan di depan ibu mertuamu, nanti dia salah paham, tukasnya lagi. Aku hanya diam menatapnya sekejap. Suatu malam di pukul 11, aku terbangun akibat tangis Fitri yang meminta susu. Sehabis menina bobokannya kembali, aku ke kamar mandi ingin buang air kecil. Kamar mandi kami hanya ada satu, ada di belakang rumah dan itu terpisah dari rumah. Ketika keluar pintu dapur gubukku, aku kaget. Ternyata bapak mertua ada di luar duduk santai merokok di lincak, sebuah kursi panjang yang terbuat dari bambu. Bapak mertua ini akhir-akhir ini memang sering keluar di malam-malam bila ia belum merasa ngantuk. Beda dengan bu mertua yang sedikit gempal gemuk itu, doyan tidur dan bila sudah ngorok susah dibangunin. Bapak belum tidur. Aku buatkan kopi ya, sapaku padanya. Terima kasih, bila itu tak merepotkanmu, balasnya. Setelah meletakkan kopinya di atas sebuah kursi lalu duduk berdekatan di atas licak yang sama. Aku juga susah tidur kembali, terlebih sesudah tidur sebelumnya. Tapi sangat berbeda dengan si bapak mertua, yang siangnya sudah sangat lelah di kebun namun juga susah tidur. Seperti tadi siang, mertuaku membantuku memupuk tanaman karet bagian suamiku. Aku tidak tahu apakah kondisinya bu mertua itu punya hubungan dengan nasihat bu mertua saat pertama kali aku mengantarkan bekal bapak mertua ke kebun setelah suamiku merantau. Bu mertua bilang, kamu harus was-was dan jangan macam-macam di kebun sama mertuamu. Sudah hampir 6 bulan aku tak bisa melayaninya, begitu ibu mertua menjelaskan kondisi Miss V-nya yang sudah kering dan selalu sakit saat berhubungan badan. Duh, sungguh kasihan bapak mertuaku yang baik ini harus dipaksa puasa. Aku juga bisa mijit kok, Pak, kataku pelan coba tawarkan jasa. Hitung-hitung balas tenaganya yang sudah membantuku merawat kebun. Kebetulan, balasnya cepat. Badanku semua pegal, mungkin karena mundak pupuk itu, sambungnya lagi. Tadi pagi mertuaku memang mundak 5 karung pupuk ke tengah kebun yang berjarak kira-kira 100 meter dari rumah. Aku berharap pengalamanku mijit punggung suamiku, dapat membantu meringankan rasa pegal-pegal dari punggung mertuaku ini. Kumulai dari tengkuknya setelah terlebih dahulu mertuaku berbaring dan membuka bajunya. Dibanding leher suamiku, kulit tengkuk mertuaku terasa lebih tegang atau mungkin itu hanya menggambarkan kondisi tengkuknya yang lebih berotot dibanding suamiku. Tiba-tiba saja melintas bayangan suamiku yang sudah lama tak menyentuhku. Sedang apa gerangan dia di sana pada malam-malam seperti ini? Meskipun agak terlambat, suamiku masih tetap menunjukkan tanggung jawabnya padaku dan anaknya Fitri. Tidak ada bulan yang absen ia kirim belanja kami hingga sekarang bulan kelima. Pakai kolor saja Pak, bisikku setelah memijit seluruh bagian punggung dan kakinya. Aku ingin meneruskannya hingga ke pangkal pahanya. Meski agak ragu, namun mertuaku tetap melakukan permintaanku. Tetapi saat aku mulai menyentuh pahanya yang cukup berotot itu, ada desiran darah yang mengalir kencang dalam tubuhku. Hingga itu membuatku merasakan kembali sesuatu yang dulu ada manakala suami menyentuh dan mencumbuiku. Ya, sudah 5 bulan aku puasa dengan cumbuan itu. Desiran hasrat itu membuatku tak fokus lagi yang menjadikan tenaga mijitku kurasakan semakin mengendor lemah. Bahkan, menurutku jemariku tak lagi memainkan peran mijit tetapi lebih dominan kepada elusan dan usapan terhadap pahanya. Dalam diamku, tiba-tiba aku bangkit berdiri lalu pergi masuk gubukku. Tinggalkan mertua sendirian di sana. Pintu dapur aku biarkan terbuka begitu saja. Dan bagai linglung aku menuju kamar yang hanya bertutup horden kain tipis itu. Aku berbaring memeluk Fitri dengan kekalutan pikiran yang silih berganti. Tak berselang lama, kudengar ada langkah memasuki kamarku. Kupastikan itu adalah mertuaku. Ia diam sejenak, mungkin sedang mengamati tubuh mungilku yang telentang memeluk anakku. Pelan-pelan kurasakan tangannya menyibakkan rambutku, menggarut-garut kepalaku bahkan menjambak-jambak rambutku pelan. Aku sudah lama puasa, bolehkan sari? Begitu bisiknya seolah minta pengertianku, lalu pelan ia menggigit daun telingaku. Aku tak menjawabnya, tapi hanya menggeliat ketika ciuman mertua menurun ke leherku. Karena diamku ini tak memberi reaksi penolakan apapun, mertuaku menjadi lebih semangat menciumiku. Bahkan ia telah naik ke ranjangku lalu memelukku dari belakang. Baju dan rokku mulai ia lucuti. Hanya dengan menyisakan sidiku, bibirku ia lumat dan mulai berselancar di atas perutku.
5 bulan lamanya aku sudah tak merasakan hal itu lagi dan mertuaku sudah tahunan. Pertemuan dua hasrat terpendam ini telah menjadikan kami bagai cacing yang menggeliat kepanasan di pasir. Kami berlomba untuk dapatkan seteguk air. Rintihanku pun telah mendorong semangat mertuaku untuk lebih kuat mengayunku hingga aku menjerit terhempas lunglai bersamaan dengan mertua yang juga gemetar ambruk lunglai. Tanpa rencana, malam itu mertuaku membobolku hingga 2 babak. Bila di ronde pertama kami sama-sama tumbang sedangkan di ronde berikutnya, sekitar pukul 3 pagi mertuaku mampu bertahan lebih lama. Ia dapat menghantarkanku mencapai puncak bukit kenikmatan itu sebanyak 3 kali sebelum ia pada akhirnya terkapar lunglai. Besoknya ketika aku bangun, mertuaku sudah tak di sampingku lagi. Hanya aku dan Fitri yang diranjang. Aku buru-buru bangkit mempersiapkan segalanya di dapur. 4 ember di sumur yang terpisah dari rumah kami itu telah penuh dengan air. Aku pastikan yang mengisi itu adalah Firly, mertuaku. Aku begitu bersemangat memasak sambil cuci pakaian anakku. Ya, ada rasa ingin lebih cepat mengantarkan bekal kepada mertuaku di kebun. Dan berharap jika yang tadi malam dapat terulang kembali di pondok kebun. Benar saja, setelah menyimpan bekal yang kubawa itu di pondok dan menemui mertua yang mancing di kali di tengah kebun, aku langsung ia dekap dan hujani ciuman. Bersandarkan batuan besar pada tebing kali, pertahananku dia bobol sambil berdiri. Kami bebas berbugil ria di sini karena kebun karet kami tak pernah dimasuki oleh petani lainnya. Di situ ia juga mendokku 2 kali. Mertuaku ini memang beda amat. Pada seusianya itu biasanya pria hanya melakukannya rata-rata 2 kali seminggu. Tapi tidak dengan mertuaku. Jika tadi malam aku telah ia bobol 2 kali, di pagi ini aku juga dibobolnya 2 kali. Tak lama setelah pertempuran kami di kali itu, ia mengulanginya kembali di dalam pondok tepat setelah makan siang. "HM, kamu sungguh hebat Firly," gumamku tersenyum meninggalkannya. Sudah komitmen kami dengan Pak Mertua, bahwa bila di rumah agar tidak banyak bertemu, tak melakukan kontak bicara bila itu tidak harus atau tidak melakukan aksi-aksi lainnya yang dapat memancing kecurigaan ibu mertua. Kami sepakati itu dengan cara aku tetap membiarkan pintu dapur tertutup tapi tak terkunci. Dan kesepakatan itu kami perketat lagi, ketika ada berita dari suamiku di bulan ke-9, ia akan pulang kunjungi kami. Aku bisikin hal itu pada mertuaku di suatu malam setelah ia baru usai mengkeloniku. Ia sangat mengerti bagaimana nanti situasiku. Aku minta pengertiannya, bahwa nanti selama suamiku masih di kampung aku takkan pernah menemuinya dan karenanya sangat terbatas untuk berkomunikasi. Benar, lebih awal dari waktu yang dijanjikan suamiku datang. Aku melayaninya seperti sebelumnya ia merantau bahkan selalu berupaya seolah aku sudah sangat lama membutuhkan belayannya. Tak sedikit pun tanda-tanda dariku bahwa rasa hausku itu telah tersirami selama beberapa bulan terakhir ini. Dan satu kondisi yang mendukung kenyamanan cinta segitiga ini, bahwa sejak aku melahirkan, suamiku menyuruhku agar suntik KB dulu selama 5 tahun. Jadi masih ada sisa waktu aman selama 2 tahun lagi. Hanya seminggu izin suamiku di kampung. Sebelum ia berangkat kembali ke Malaysia, tak lupa aku memperlihatkan sisa kiriman uangnya di tabungan. Melihat jumlahnya, ia tersenyum. Katanya aku pintar mengelola uangnya. Itu pula yang meyakinkan suamiku, bahwa aku tak neko-neko dengan pria lain di kampung ini. "Suamiku, maafin aku ya," bisikku membatin saat di stasiun mengantarkannya ke bus pemberangkatan rombongannya ke Malaysia. Sepulangnya aku tidak langsung ke rumah, tapi menuju kebun. Sudah 2 minggu aku tak sedot rudal mertua yang berurat itu. Benar saja, ketika dari jauh ia sudah mengetahui kedatanganku ia buruan masuk ke pondok. Dan saat masuk di pondok, kulihat dia berdiri telanjang dengan rudalnya lurus horizontal mengarah padaku. Setelah meletakkan anakku yang masih pulas, ku mulai mengelus rudal yang kunantikan itu. Kami sudahi pertempuran itu sebanyak 2 kali. Ku meyakini bahwa nanti malam, rudal itu pastilah menyenggol aku lagi di kamarku. Begitu yang terjadi sepanjang hari dan setiap hari, kami lakukan dengan rapi hingga bu mertua tak mencium jejak kelakuan kami. Tetangga juga tak ada yang mengetahui hal tersebut, karena rata-rata rumah di desa kami berjarak antara 50-100 meter sesuai letak kebunnya masing-masing. Suatu hari aku termenung, mikirkan bila mana besok suamiku habis kontrak kerjanya di Malaysia lalu ia kembali ke kampung mewujudkan cita-citanya sebagai peternak sapi dan kambing. Apakah itu menjadi akhir dari segalanya? Haruskah mertuaku kembali dipaksa berpuasa? Ataukah aku menjadi pisah dengan suamiku? Adakah teman-teman yang bisa membantu aku harus bagaimana?